Saya Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, para subscriber dan juga para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang sedang lagi viral ya di sosial media dan juga di platform YouTube lagi rame, yaitu tentang baiat Ustadz Hanan At-Taqi masuk ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, atau yang intinya Ustadz Hanan At-Taqi sekarang masuklah menjadi warga Nahdiyin atau masuk dalam NU, terus kemudian janji baiat yang dipimpin oleh Kiai Marzuki ya, Kiai Marzuki Mustamar. Beliau insya Allah ketua NU Jawa Timur atau gimana ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya Al-Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan demi Allah benar-benar muslim mukmin zahiran wa batinan. Saya Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga. Saya Ustadz Hanan At-Taqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti Jam'iyah Jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Hadratus Syekh Kiai Haj Muhammad Hashim Ash'ari, Kiai Al-Haj Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Al-Haj Misri Samsuri, zahiran wa batinan, wa raditu bidzalik. Saya Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan benar-benar zahiran wa batinan menerima sistem bernegara berbangsa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan bimbingan para ulama, para habaib min ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya kami menyatakan siap mati membela Islam, siap mati membela ahlu sunnah wal jamaah, siap mati memperjuangkan Nahdlatul Ulama, siap mati untuk NKRI. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kurang lebih pengertian dari baiat yaitu intinya janji setia di dalam komunitas atau perkumpulan tersebut
ya bebas sebenarnya isi dari baiat tersebut atau janji tersebut. Intinya kan setia, ingin menyebarkan atau memperkuat komunitas tersebut, mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus kemudian bisa mengajak orang-orang hijrah lah dari yang keburukan menuju ke dalam kebaikan. Kemudian dari baiat tersebut saya jadi teringat dengan komunitas atau komunitas Jokam tempat saya ngaji dulu atau tempat saya tersesat dulu ya. Kemudian saya itu juga baiat kurang lebih beberapa kali ya, banyak pokoknya, bisa 3 atau 4 kali, mungkin bisa 5 kali juga. Karena apa? Karena dulu itu ketika teman-teman atau anak muda itu yang hijrah, atau maksudnya itu hijrah itu masuk ngaji ke golongan tersebut ya, ngaji ke Jokam, ngaji ke komunitas saya, itu saya yang diutus untuk mengantar teman tersebut itu untuk baiat ke diri gitu, ke amirnya atau ke raja kita lah, ke pemimpin kita lah. Yang isinya baiat tersebut yaitu sami'na wa ata'na mastata'na. Sami'na, saya siap sanggup mendengarkan, wa ata'na, saya siap taat, dan yang terakhir yaitu mastata'na. Mastata'na itu ya mastata'tum itu yang sakpol kemampuan kalau bahasa kita dulu ya. Jadi semampu kita sanggup mendengarkan, kita sanggup taat, dan semampu kita sakpol kemampuan. Nah, lucunya kita tidak sedang membahas baiat yang syar'i. Kita tidak membahas pengertian baiat, itu nanti bisa pemirsa cari di YouTube ya, itu sudah banyak. Yang menjadi problem permasalahan yaitu ketika baiat tersebut disalahgunakan atau disalahartikan dan kemudian menjadi syarat sah Islamnya seseorang. Ya kan? Pernah dengar nggak istilah dulu itu ketika babi saja itu hidupnya babi saja itu haram, akan tapi hidupnya halal. Lucu pokoknya di komunitas saya dulu itu. Bayangkan, sedangkan kita ini loh lebih hina atau lebih rendah daripada babi. Kan apa? Hidup kita itu belum halal ketika kita itu belum berbaiat atau ketika kita itu belum memiliki seorang pemimpin. Ya intinya belum baiat itu belum halal hidupnya dan juga Islamnya belum sah. Kan gitu kan pengertian dari baiat di komunitas Jokam kita dulu ya. Jadi sebenarnya ini ya karena salah dalam memahami sebuah asar, salah memahami dalam sebuah hadis, ya intinya kurang lebihnya seperti itu. Tidak halal hidupnya ketika orang berada di permukaan bumi kemudian tidak mengangkat salah satunya menjadi seorang pemimpin, kan gitu. Jadi mengangkat seorang pemimpin, hadis ini hadis rawahu Ahmad insyaallah ya. Jadi harus biar hidupnya kita halal, ya kita harus mengangkat pemimpin, intinya harus berbaiat. Terus kemudian yang kedua, la islama illa bil jamaah, tidak sah Islam seseorang jika tidak berjamaah, dan tidak dikatakan berjamaah jika tidak bertaat, dan jika tidak dikatakan taat jika kita tidak memiliki pemimpin. Ini hadis rawahu Darimi. Jadi ketika kita belum memiliki pemimpin atau jika kita belum berbaiat kepada pemimpin, intinya ya pemimpin kita, pemimpin Jokam, kemudian hidupnya tidak sah halal dan juga tidak sah Islamnya. Kan lucu kan gitu. Makanya jadi ketika kita belum berbaiat dengan pemimpin saya dulu, itu ya amalan-amalan kita itu ya belum diterima ya, karena apa? Kita belum Islam kok, Islamnya itu belum sah. Nah, kemudian kita coba simak penjelasan singkat dari Ustadz Hadi Hidayat tentang pengertian baiat. Kita saksikan ya pemirsa. Baiat itu komitmen yang mengikat ya, dan itu tanggung jawabnya sangat kuat. Jadi nggak sembarangan baiat itu, ya. Ini komitmen yang sangat kuat, mengikat, ya. Dan baiat itu dalam syariat nanti berlangsung, komitmen ini dibangun, ya. Pada dasarnya pada sosok-sosok yang memberikan manfaat yang baik, yang kita ketahui, yang thiqah, ya kan? Kemudian latar belakangnya jelas, ya. Kemudian sambungan referensi, pedoman berkehidupannya terlacak, diketahui dan nggak tersembunyi.
Hati-hati. Jadi kalau nanti ada kesan-kesan baiat di era sekarang ini, baiat, lihat dulu orangnya siapa itu. Ya kan? Nah, baiatnya sembunyi-sembunyi, terang-terangan, maksudnya diketahui orangnya jelas nggak secara umum. Rasulullah kan dikenal. Semua orang mengenal ya. Sifat-sifat kebaikannya. Rasul bawa petunjuk, bawa kebaikan. Jadi jangan sampai Anda nanti ada orang minta baiat, tapi orang nggak jelas. Setelah baiat, suruh tembak ini, tembak itu, bom ini, bom itu, hati-hati. Beliau mewanti-wanti atau berhati-hati di era sekarang bahwa baiat itu kepada siapa? Kita harus lihat orangnya terlebih dahulu. Orang tersebut sikoh atau tidak? Orangnya itu seperti apa? Latar belakangnya itu seperti apa? Kan gitu. Kita lihat. Dan kemudian kita lihat imam kita. Bapak imam kita dulu. Apakah beliau orang alim? Atau beliau itu orang yang dapat dipercaya, orangnya seperti apa? Ya kita harus lihat dulu lah. Jangan asal baiat kan gitu. Terus kemudian baiatnya ini gimana? Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Kan gitu. Ya kita bisa bandingkan dengan baiatnya Ustadz Hanan Attaqi yang terang-terangan disiarkan ke seluruh mancanegara ya. Maksudnya ini kan karena di-share di YouTube juga secara live kan gitu. Ini siapa saja bisa lihat. Dan kita bandingkan dengan baiat kita dulu waktu kita di Jokam. Secara sembunyi-sembunyi, dijaga, tidak boleh merekam. Kan ini sudah kontradiksi kan gitu. Ini ada apa gitu kok? Jika memang ini syariat yang benar, jika baiat itu memang syarat sahnya Islam kan gitu. Ya harusnya itu ya di-share ya. Kita ajak semuanya, orang-orang muslim atau orang-orang yang tidak berafiliasi dengan ormas kita atau golongan kita, ya kita ajak masuk ke golongan kita biar Islamnya mereka itu juga sah seperti kita dulu kan gitu. Jadi apa nggak kasihan lihat orang-orang tersebut amalannya itu tertolak, terus kemudian tidak sah Islamnya, terus kemudian masuk neraka kan gitu. Pemahaman kita dulu kan kayak gitu. Harusnya jika memang berbaiat kepada Bapak Imam kita, Bapak SA ya, Sultan Aulia, ya kita ajaklah mereka teman-teman dari Nahdliyin maupun dari Muhammadiyah atau ormas-ormas yang lain untuk baiat ke Jokam kan gitu, ke pemimpinnya Jokam gitu. Ya pemirsa, sekarang di era keterbukaan, era digital yang sangat tak bisa terbendung ya, informasi yang sangat mudah kita dapatkan, kita dapat membandingkan bagaimana baiatnya teman-teman selain di komunitas Jokam dan juga teman-teman yang berada di Jokam itu seperti apa, kepada siapa, dan kemudian yang kedua terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Nah, jangan sampai kita tersesat di komunitas atau di kelompok-kelompok yang seperti itu, yang menjadikan baiat itu sebagai acuan utama atau poros utama, tujuan utama. Jadi ketika baiat itu sebenarnya kan hanya janji setia kepada pemimpin atau kepada komunitas tertentu. Terus kemudian kita harus berjanji setia ya di dalam komunitas tersebut. Sebenarnya banyak sih, tidak hanya di Nahdliyin saja. Di teman saya itu ya di Jamaah Ansarus Syariah itu juga ada Jamaah Ansarus Syariah atau JAS ya. Itu juga ada janji baiatnya juga. Tapi baiat tersebut ya bukan untuk mengesahkan Islam seseorang gitu. Jadi jangan salah paham atau jangan salah arti. Ketika saya ingatkan kepada teman-teman atau pemirsa, jika bertemu atau memiliki teman atau masuk dalam komunitas tertentu yang menjadikan baiat itu sebagai syarat sah Islamnya seseorang, maka cepat-cepat jauhi atau menjauh atau bersharing atau tanya-tanya kepada para asatidz, para ulama, para kiai-kiai terdekat di lingkungan kalian ya. Tayyib, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.